Amolongo, Nimawatimi, Saipa. Selamat sore kawan pajak semua. Jumpa lagi pada sore hari ini. Kita bersama akan melaksanakan podcast pada kali ini dengan bincang-bincang. Namun kita santai saja untuk mengambil seri yang ketiga, yaitu penambahan pihak terkait pada Cortex. Nah, kemarin pada sesi pertama telah mengambil tema aktivasi akun Cortex DCP. Nah, yang disambung dengan sesi kedua yaitu registrasi kode otorisasi atau sertifikat digital DCP. Nah, pada sore kali ini kita akan membincangkan tentang penambahan pihak terkait pada aplikasi Cortex DCP. Nah, perkenalkan sebelumnya saya adalah Kak Nur dan saya ditemani oleh rekan saya yaitu Harlina Madamin. Saya dengan Kak Nur akan menemani Sobat Pajak pada podcast sore hari ini. Nah, baik Kak Harlina, pada sore kali ini kita akan ngobrol sejenak mengenai penambahan pihak terkait pada aplikasi Cortex DCP. Nah, tadi kita sudah sampaikan salam, kemudian dilanjutkan perkenalan. Nah, pada senja kali ini kita akan membahas tema tentang penambahan pihak terkait. Pak, kalau di Cortex itu kan pasti ada dasar hukum terkait penambahan pihak terkait. Kak Nur bisa terangkan terkait undang-undangnya? Baik Kak Lina, untuk dasar hukumnya yang menjadi landasan atau payung hukum dari penerapan aplikasi baru yaitu Cortex DCP, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Nah, kemudian untuk landasan hukum yang kedua yaitu PMK 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan siap sistem inti administrasi perpajakan. Dilanjutkan yang ketiga yaitu Per 7 PJ 2025 tentang petunjuk pelaksanaan atau juklak administrasi nomor pokok wajib pajak, pengusaha kena pajak, objek pajak bumi dan bangunan, serta perincian jenis, dokumen, dan saluran untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, apakah Kak Harlina dapat menjelaskan mungkin mengenai langkah-langkah atau step-step cara menambahkan pihak terkait pada aplikasi Cortex? Baik ya Kak Nur sama Sobat Pajak dimanapun berada. Di sini saya akan menerangkan penambahan pihak terkait. Adapun langkah-langkahnya yaitu pertama kita login dulu sebelum masuk ke Cortex, yaitu kita kunjungi Cortex djp.pajak.go.id. Dengan login kita mengisikan ID pengguna sama seperti proses aktivasi sama penambahan kode otorisasi. Di sini kita menggunakan ID pengguna itu seperti NIK yang telah dipersamakan dengan NPWP. Terus kita mengetik kata sandi yang kita buat. Selanjutnya kita mengetik captcha. Selanjutnya, jadi di sini ada perbedaan. Pada saat kita login kita harus impersonate ke WP badan. Betul. Jadi di sini kita lihat kita merubah pada badannya. Selanjutnya kita pilih modul portal saya dengan cara mengganti role akses dari wajib pajak orang pribadi ke wajib pajak badan yang diampu. Selanjutnya kita pilih modul portal saya pada halaman awal Cortex, pilih menu portal saya. Selanjutnya kita pilih informasi lalu kita edit. Di sana ada kata edit, kemudian kita gulir ke bawah untuk menemukan submenu pihak terkait, lalu kita klik tambah. Setelah itu
kita pilih menu pihak terkait yang ingin kita tambahkan. Lalu kita masukkan data terkait dengan NIK atau NPWP sampai dengan nomor HP. Setelah itu kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, kita gulur ke bawah, kita centang pernyataan dan kita klik submit. Berikut adalah menentukan akses yang akan diberikan. Caranya dengan memilih wakil atau kuasa saya. Setelah itu, kita memilih wakil atau kuasa saya. Kita drop down ke bawah, selanjutnya kita centang akses yang akan diberikan ke pegawai tersebut, kemudian kita klik kata simpan. Gitu ya Kak Nur, langkah-langkah yang harus kita untuk menambahkan pada pihak terkait. Oh ya, baik. Kiranya untuk penambahan pihak terkait pada aplikasi Kortek ini, apakah bisa dilakukan wajib pajak sendiri atau bisa datang ke KPP? Kalau penambahan pihak terkait, wajib pajak bisa melakukan secara mandiri, bisa juga datang ke kantor pelayanan pajak terdekat. Jadi kita bisa lakukan sendiri. Kan tadi kita telah mengetahui langkah-langkahnya, jadi kita tinggal memilih, kita masuk ke NIK orang pribadi, terus kita impersonate ke badannya. Setelah itu kita memilih pihak terkait seperti yang tadi setelah terangkan langkah-langkahnya. Oh, baik. Nah, untuk cara pengganti PIC pada Kortek atau person in charge, yaitu penanggung jawab, jika yang menjadi PIC sudah bukan pengurus perusahaan, misalkan ada akta perubahan dari perusahaan tersebut, dari kepengurusan yang lama ke kepengurusan yang baru, maka PIC tersebut kan perlu update di KPP atau di Kortek. Nah, diharapkan PIC tersebut dapat mengganti PIC Kortek ke pengurus perusahaan dengan cara, profilnya bisa saya terangkan untuk cara penggantian PIC atau penanggung jawab pada aplikasi Kortek. Nah, terlebih dahulu, pertama-tama wajib pajak dapat mengakses Kortek DCP Pajakuit. Kemudian setelah berhasil masuk, maka dipilih menu portal saya, kemudian pilih profil saya, kemudian dilanjutkan informasi umum. Setelah itu klik edit pada sisi kanan yang tombol berwarna kuning. Setelah itu pilih pihak terkait pada menu di sisi sebelah kiri, kemudian kita isikan PIC yang baru. Kita lakukan update dulu pada data penanggung jawab tersebut. Jika telah diisi dengan data PIC yang baru, maka klik simpan. Nah, setelah itu centang pernyataan pada bagian bawahnya, kemudian klik kirim. Nah, untuk PIC ini memang harus diupdate sesuai kondisi real, sesuai akta pendirian. Jika dilakukan perubahan, dibuktikan dengan akta perubahan dari notaris. Oh iya Kak Nur, kan biasa kalau pada saat kita mengklik, pasti kan ada yang namanya gagal simpan. Ya, betul. Itu kondisinya, kenapa sampai bisa terjadi itu gagal simpan? Jika terjadi gagal simpan, mungkin perlu dirunut dulu oleh wajib pajak tersebut. Pada bagian ini, pihak terkait, kita cek dulu apakah pendaftarannya sudah benar. Misal, ada penambahan pihak terkait atau related person, dan juga ada penambahan wajib pajak terkait atau taxpayer, related taxpayer. Nah, jika dari data kedua tersebut telah benar, maka kemudian seyogyanya wajib pajak bisa masuk untuk melakukan kewajiban perpajakan pada aplikasi Kortek secara lancar. Oh, jadi itu ya Kak Nur. Jadi kita harus istilahnya, kita harus melihat dari atas ke bawah apa semua sudah terisi atau belum. Ya, betul. Karena bisa jadi nanti ada yang terlewatkan, menyebabkan gagal simpan. Ya, betul. Dan isiannya harus sesuai dengan kondisi yang terkini.
yang ada. Misalkan tadi ada data tentang kepengurusan, jabatan, email, nomor ponsel, dan itu wajib disertakan. Kalau tadi kita berbicara tentang pihak terkait, sekarang kita berbicara tentang penambahan wakil kuasa pada Korteks. Jadi seperti yang kita ketahui, di sini pasti Kak Nur, pasti sobat pajak ingin tahu nih langkah-langkah untuk menambahkan wakil atau kuasa wajib pajak. Ya, tentu. Kita sambung berikutnya pada tema penambahan wakil atau kuasa wajib pajak pada Korteks. Nah, untuk selanjutnya saya lanjutkan, yaitu langkah-langkah untuk penambahan wakil atau kuasa wajib pajak pada Korteks. Nah, pertama-tama wajib pajak dapat login ke dalam Korteks menggunakan ID pengguna, kata sandi, dan captcha. Nah, isikan dengan benar, kemudian klik login. Nah, kemudian lakukan impersonating dengan cara mengganti role akses dari wajib pajak orang pribadi ke wajib pajak badan yang diambu. Nah, setelah berhasil masuk ke dalam halaman beranda Korteks, maka diteruskan dengan mengklik modul portal saya di sisi sebelah kiri, paling kiri pada halaman awal Korteks. Kemudian pilih menu portal saya, lalu klik submenu perubahan status, pilih submenu penunjukan wakil atau kuasa. Nah, proses ini tidak perlu dilakukan apabila wakil atau kuasa yang ditunjuk sudah masuk dalam database Korteks. Nah, proses ini dilakukan apabila wajib pajak wakil atau kuasa tersebut belum masuk dalam DP Korteks. Kemudian, masukkan NIK atau NPWP dari wakil atau kuasa yang ingin dimasukkan ke dalam database Korteks. Lalu, isi data yang diperlukan. Unggah dokumen sebagai bukti, klik centang pada pernyataan kebenaran data, kemudian klik Submit. Nah, proses submit pendaftaran wakil atau kuasa WP akan dilakukan penelitian oleh petugas pajak. Jadi, Fiskus di KPP akan memverifikasi isian tersebut. Jika telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk mendapatkan approval atau persetujuan dari KPP, maka wakil atau kuasa tersebut yang didaftarkan akan masuk ke dalam database Korteks. Oh, tadi kan baik Pak Nur, Sobat Pajak, saya akan lanjutkan karena langkah-langkahnya ini agak panjang. Ya betul, ini sangat runtut ya. Iya, makanya saya akan lanjutkan. Jadi setelah itu wakil atau kuasa masuk di database Korteks. Selanjutnya bisa dilakukan penambahan kuasa dengan sama memilih modul portal saya. Kita pilih menu profil, langsung kita pilih wakil atau kuasa saya. Lalu kita klik kata tambah penunjukan wakil atau kuasa untuk menentukan role akses yang akan diberikan. Lalu kita pilih tipe perwakilan atau kuasa. Selanjutnya kita masukkan NIK atau NPWP, kita klik lalu kita pilih. Jadi di situ nanti kan ada menu pilih, yang jadi kita tinggal pilih. Selanjutnya kita pilih hak akses yang diberikan kepada kuasa, lalu centang SPT apa saja yang akan diotorisasi kepada wakil atau kuasa. Kita pilih durasi pemberian otorisasi yang artinya dimulai dari tanggal berapa dan berakhir tanggal berapa gitu. Setelah itu kita klik simpan. Akan muncul penandatangan digital isi sesuai dengan paspres yang pernah dibuat sebelumnya. Dan setelah itu kita klik simpan dan konfirmasi tanda tangan. Selanjutnya wakil atau kuasa yang ditunjuk melakukan persetujuan atau penolakan atas penunjukan sebagai wakil atau kuasa dengan mengakses Korteks pada menu portal saya, profil saya, atau permohonan tertunda. Jadi di sini ada kata permohonan tertunda apabila wakil atau kuasa yang ditunjuk
tidak, artinya dia tidak mau ditunjuk sebagai wakil atau kuasa. Sekarang saya ingin tanya Kak Nur, apakah ada persyaratan khusus apabila kita mau mendaftarkan wakil atau kuasa pada Kortex? Oh, boleh. Baik, izinkan saya menerangkan tentang jika kawan pajak menunjuk kuasa dari konsultan pajak, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh konsultan pajak tersebut sebagai berikut. Nah, untuk awal mula yaitu menguasai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yaitu kedua, memiliki izin praktik konsultan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk. Nah, untuk ketiga, menyerahkan surat pernyataan sebagai konsultan pajak. Keempat, memiliki surat kuasa khusus dari wajib pajak yang memberi kuasa dan paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan tanda tangan di atas materai serta NPWP dari wajib pajak pemberi kuasa. Nah, nama, alamat, dan tanda tangan serta NPWP penerima kuasa, kemudian hak dan atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan yang mencakup keperluan perpajakan, jenis pajak dan masa pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak, di mana satu surat kuasa khusus hanya untuk seorang kuasa dan untuk satu pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu. Nah, untuk Bu Tire memiliki nomor pokok wajib pajak, kemudian telah menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan, SPT tahunan PPh, tahun pajak terakhir, kecuali terhadap seorang kuasa yang belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan PPh dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, saat kuasa wajib pajak tersebut mewakili kawan pajak dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban, surat kuasa khusus yang dimiliki harus dilampiri dengan dokumen berikut. Nah, pertama, antara lain fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak, surat pernyataan sebagai konsultan pajak, fotokopi kartu NPWP, dan fotokopi tanda terima penyampaian SPT tahunan PPh tahun pajak terakhir bagi kuasa yang memiliki kewajiban penyampaian SPT tahunan PPh. Nah, apakah persyaratan jika kawan pajak menunjuk kuasa dari karyawannya? Mungkin bisa Kak Ara terangkan mengenai hal ini. Oh, itu. Jadi di sini tadi kan Kak Nur sudah menerangkan tentang penambahan kuasa yang akan diwakilkan. Baik, sisi saya akan menerangkan jika kita menunjukkan kuasa dari karyawan ya, maka persyaratan kita sama seperti yang Kak Nur tadi terangkan. Artinya, pertama dia menguasai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sama. Terus dia memiliki sertifikat brevet di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan kursus brevet pajak. Terus ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan sekurang-kurangnya tingkat diploma 3 yang diterbitkan perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditas nilai A. Sertifikat konsultan pajak yang diterbitkan oleh panitia penyelenggara sertifikat konsultan pajak. Jadi di sini hampir sama dengan yang Kak Nur tadi terangkan. Selanjutnya, memiliki surat kuasa dari wajib pajak yang memberikan kuasa yang paling sedikit memuat nama, alamat, dan tanda tangan di atas materai serta NPWP dari wajib pajak pemberi kuasa. Nama dan alamat dan tanda tangan serta NPWP pemberi kuasa. Selanjutnya, hak dan kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan yang mencakup keperluan perpajakan. Jadi kita lihat di sini jenis pajak apa dan masa pajak apa, bagian tahun pajak dan tahun pajak. Dari surat kuasa khusus hanya untuk seorang kuasa. Jadi kita di sini
apabila satu surat kuasa untuk satu orang saja. Oh, gitu. Jadi di sini selanjutnya memiliki nomor pokok wajib pajak. Jadi ini yang utama. Oh. Karena kalau apabila kita menunjuk kuasa, kita harus tahu apa dia sudah ber-NPWP atau belum. Jadi telah menyampaikan SPT tahunan tahun pajak terakhir, kecuali terhadap seorang kuasa yang belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan PPH. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sama ya Kak Nur? Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana. Iya, hampir sama. Jadi di sini kita lihat sama dengan yang Kak Nur tadi terangkan. Iya. Jadi kita harus selanjutnya, kalau surat kuasa tersebut mewakili kawan pajak dan pelaksana hak dan kewajiban perpajakan, surat kuasa khusus yang dimiliki atau dilampiri dengan dokumen sebagai berikut. Istilahnya ada fotokopi sertifikat brevet di bidang perpajakan, ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, dan sertifikat konsultan pajak. Di sini harus ada fotokopi kartu NPWP. Selanjutnya, fotokopi tanda terima penyampaian SPT tahunan PPH tahun pajak terakhir bagi kuasa yang memiliki kewajiban penyampaian SPT tahunan PPH. Di sini kita lihat ada fotokopi daftar karyawan tetap yang dilakukan pemotongan PPH pasal 21 dan SPT masa PPH pasal 21 yang telah dilaporkan wajib pajak. Jadi di sini ada perbedaan ya. Di sini ada perbedaan karena ada perbedaan terkait pemotongan PPH pasal 21 dalam SPT masa PPH pasal 21 yang telah dilaporkan wajib pajak. Kak Nur, ini kayaknya sudah sore. Terus kira-kira Kak Nur masih ada tidak yang mau disampaikan ke sobat pajak? Saya kira dari beberapa penjelasan tadi cukup jelas, diantaranya tentang persyaratan penambahan pihak terkait, dilanjutkan dengan untuk persyaratan serta tata cara untuk penambahan wakil atau kuasa dari wajib pajak. Nah, untuk atas dua tema berikut telah kita sampaikan. Nah, pada inti dari kegiatan tadi ada dua hal, yaitu pertama penambahan pihak terkait dan penambahan wakil atau kuasa wajib pajak tetap perlu dilakukan di updating pada menu terkait dalam aplikasi Kortek supaya nanti database Kortek sesuai dengan kondisi real yang terkini, baik kepengurusannya maupun jika dikuasakan oleh pihak lain. Namun apabila dikuasakan tetap harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang tadi telah dijelaskan. Nah, tujuan dari penambahan pihak terkait dan penambahan kuasa tadi juga sama seperti dua tema sebelumnya, yakni untuk memudahkan wajib pajak dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kalau gitu, sekarang karena kita sudah di penghujung, Kak Nur bisa closing statement supaya wajib pajak tahu kesimpulan yang telah kita bahas pada podcast sore ini. Ya, baik. Kesimpulan dari acara podcast sore ini yaitu penambahan pihak terkait ataupun wakil atau kuasa wajib pajak dilakukan sebagai sarana untuk mendukung wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan melalui aplikasi Kortek DJP. Nah, demikian podcast sore kali ini mungkin dapat kiranya sebagai informasi yang bermanfaat bagi kawan pajak sekalian, dan mungkin kami izin menyampaikan bahwa untuk informasi selain yang kami terangkan di sini bisa juga diakses melalui media sosial KPP Pratama Timika ataupun media sosial Direktorat Jenderal Pajak. Gitu. Jadi kalau gitu Kak Nur, kita pamit ke sobat pajak karena kita sudah menyampaikan apa yang pembahasan pada podcast sore ini. Ya, baik. Untuk wajib pajak,
Kita akan ketemu lagi pada sesi podcast berikutnya dalam tema yang berbeda. Ya, baik. Untuk Sobat Fajar, kami mohon undur diri pada podcast sesi ini. Sore hari ini. Jumpa lagi di waktu mendatang. Lagi dalam podcast berikutnya di pembahasan yang berbeda. Sampai jumpa kawan Fajar.